Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Sesuai judul, aku akan menjelaskan mengenai pandangan hakikat manusia menurut filsuf Jerman Prancis di era modern. Sebelumnya, apa sih filsafat itu? Jadi, kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu falsafah. Sedangkan kata filosofi diambil dari bahasa Belanda yang merupakan bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang memiliki arti harfiahnya adalah pecinta kebijaksanaan atau ilmu. Secara istilah, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Kemudian lanjut dengan filsafat modern. Apa sih itu? Jadi, dari sudut pandang sejarah filsafat barat ialah pemikiran yang berada pada masa modern. Periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosofis barat. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antar filsuf terkemuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasi yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar sinis, kadang tajam dan pragmatis, ada juga yang sentimental. Sejarah filsafat pada masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman, atau periode zaman Renaissance, zaman pencerahan budi, dan zaman romantik, khususnya periode idealisme Jerman. Perkembangan dalam dunia filsafat di Eropa sangat ditentukan pada akhir abad ke-16, saat tokoh-tokoh seperti Descartes, Leibniz, dan Spinoza yang mencoba menyusun suatu sistem yang disebut dengan sistem untuk berpikir secara rasional dan menguntungkan manifestasi akal dalam mengenal dunia. Oke, lanjut ke inti topik, yaitu hakikat manusia menurut pandangan filsuf Jerman Prancis modern. Apa sih manusia itu? Manusia merupakan salah satu dari berbagai jenis makhluk hidup yang sudah ribuan abad lamanya menghuni bumi sebagai satu-satunya planet yang paling sesuai untuk dijadikan tempat hidupnya. Manusia adalah makhluk hidup yang luar biasa kompleks, merupakan perpaduan antara makhluk material dan spiritual. Dinamika manusia tak tinggal diam, karena manusia sebagai dinamik selalu mengaktifkan dirinya. Nah, kemudian di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana pandangan hakikat manusia menurut beberapa filsuf zaman Prancis di era modern. Yang pertama ada René Descartes. René Descartes lahir pada tanggal 31 Maret 1596 di Le Havre, Prancis. Di sini Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern. Meskipun Descartes tidak membahas secara luas etika di dalam filsafatnya, tetapi dalam tulisan-tulisannya, Descartes menyatakan tujuan dari filsafat adalah untuk merealisasikan hidup yang bahagia, di mana manusia dapat menikmati suatu kebahagiaan yang sudah dapat dicapainya dalam hidup. For Descartes, ethics is the science of the ends of man, and this end must be determined by reason. Dengan kata lain, akhir hidup manusia dapat ditinjau oleh rasio manusia. Jika manusia ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan bahagia di akhir hidupnya, maka dia harus melakukan sesuatu yang benar.
Maine de Biron lahir di Paris, Prancis pada tanggal 20 Juli 1842. Maine de Biron menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk aku mau, artinya makhluk yang memiliki kehendak yang ingin mewujudkan melalui tindakan. Dalam zaman modern, filosof yang membahas peranan dan kedudukan kehendak dalam diri manusia secara lebih jelas diawali oleh filosof Perancis Maine de Biron. Tindakan manusia ini dilangsungkan oleh kehendak yang mengalami hambatan. Tindakan yang dilangsungkan oleh kehendak yang mengalami hambatan ini memerlukan suatu tenaga yang cukup besar. Tenaga inilah melahirkan penyadaran adanya aku. Karena suatu tindakan memerlukan gerakan tenaga. Dengan adanya pertentangan antara kehendak dan hambatan, terjadilah penyadaran aku dengan jelas. Namun demikian, aku ini tidak merupakan person atau pribadi. Aku ini lebih merupakan suatu saat pada arus kehidupan, kesadaran yang terikat oleh waktu dan tetap tergantung pada kemampuan untuk melangsungkan tindakan. Aku hanya merupakan satu saat pada kehidupan rohaniah. Dari pemikiran, yakni Maine de Biron telah mengangkat peranan kehendak dalam diri manusia pada tataran aku atau subjek, meskipun masih bersifat temporal. Kehendak menentukan eksistensi manusia atau keberadaan manusia. Selanjutnya adalah Arthur Schopenhauer adalah seorang filsuf Jerman yang lahir pada 22 Januari 1788 di Danzig. Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa kalau kita menerima dunia hanya semata-mata sebagai ide, maka ini merupakan pandangan sepihak yang ditimbulkan oleh abstraksi sewenang-wenang. Padahal kesadaran hanya merupakan sebagian dari hakikat manusia. Bagian hakikat manusia yang lain itu ialah kehendak. Schopenhauer mengidentikan kehendak dengan sesuatu dalam dirinya. Kehendak menurutnya adalah dorongan, insting, kepentingan, hasrat, dan emosi. Dalam setiap pengalaman hidup manusia, subjek dan objek bukan merupakan hal yang terpisah sebagaimana hal-hal yang lainnya. Seluruh kehendak berasal dari keinginan yang tumbuh dari penderitaan manusia. Berdasarkan landasan metafisik dalam filsafat Schopenhauer, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat manusia tidak terletak pada pemikiran, kesadaran atau rasio, melainkan pada kehendaknya. Kehendak sebagai hakikat terdalam di dalam diri manusia menjadi daya pendorong seluruh aktivitas kehidupannya. Kehendak sebagai daya pendorong itu menampilkan diri sebagai kehendak yang lebih tinggi dan kehendak yang lebih rendah. Kehendak yang lebih tinggi tampak dalam proses berpikir melahirkan gagasan-gagasan tentang dunia. Kehendak yang tampil sebagai kehendak yang lebih rendah tampak dalam perbuatan tubuh yang dapat diamati. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Saxony, Prusia pada tanggal 15 Oktober 1884. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi. Senada dengan Schopenhauer yang mengatakan kehendaklah yang menjadi pendorong aktivitas manusia, Nietzsche juga menegaskan bahwa manusia dalam hidupnya dikuasai oleh kehendak. Bedanya, jika Schopenhauer mengatakan bahwa kehendak sebagai daya pendorong untuk hidup, maka Nietzsche menegaskan kehendak itu sebagai pendorong untuk berkuasa. Kehendak untuk berkuasa ini terutama ditujukan Nietzsche untuk melepaskan diri dari segala kekuasaan yang melingkupi manusia selama ini. Dengan kehendak untuk berkuasa ini, Nietzsche meniadakan segala pribadi yang lebih berkuasa dari manusia, termasuk kekuasaan Tuhan atas manusia.
Dengan kehendak untuk berkuasa inilah manusia dapat menjadi manusia unggul. Kehendak untuk berkuasa hanya dapat diperoleh dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Sasaran akhir dari kehendak untuk berkuasa ini bagi Nietzsche adalah tercapainya tingkat manusia unggul. Tingkat manusia unggul ini hanya mungkin jika tidak ada kekuasaan di atas manusia, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus menyatakan bahwa Tuhan telah mati. Untuk mencapai tingkat manusia unggul, diperlukan waktu yang panjang dan bertahap yang didukung oleh dorongan kehendak yang terus-menerus. Agar cita-cita menjadi manusia unggul itu tercapai, manusia haruslah berikhtiar dan merealisasikan diri secara terus-menerus melampaui dirinya, dan selalu berpikir bahwa manusia bukanlah sesuatu yang sudah selesai. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning,